Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JPM TV, jumpa kembali dalam program Forum Dialog. Acara ini digagas DPRD Provinsi Banten yang bekerja sama dengan JPM TV. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 2024 1445 Hijriah sudah semakin dekat. Artinya pekan depan arus mudik sudah dimulai. Ya, mudik bukan hanya menjadi tradisi, tapi juga bisnis dan sekaligus pekerjaan ekstra. Pemerintah pun melakukan berbagai persiapan agar masyarakat dapat pulang ke kampung halaman masing-masing dengan mudah. Biaya mudik bukan biaya sedikit, baik yang dikeluarkan masyarakat maupun pemerintah. Begitu juga dengan berbagai masalah yang ditimbulkannya. Pemerintah juga harus bekerja ekstra keras agar para pemudik bisa nyaman dalam perjalanan dan sampai tujuan dengan selamat. Melihat fenomena ini, pemerintah termasuk pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perhubungan meluncurkan program mudik gratis. Program ini bertujuan tidak hanya mengurangi kemacetan saat arus mudik, tetapi juga meringankan beban para pemudik. Lalu, seperti apa program mudik gratis 2024 di Provinsi Banten? Di studio kami telah hadir 3 narasumber yang luar biasa, yang bisa membuat masyarakat jadi ekonomis dan bahagia karena ada gratisnya itu. Baik, yang pertama ini ada anggota Komisi 4 DPRD Banten, Insinyur Haji Gembong R. Sumedi MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah reda kegiatan pencapresan. Alhamdulillah, pencapresan dan pilek. Pilek, ya. Kerja yang ekstra. Kembali lagi ke masyarakat sekarang ya. Yang kedua, Bapak Peri Junanta SEMSI, Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Ferry. Sudah mulai persiapan? Ya, sudah mulai Pak. Titik-titik biasa kemacetan tuh arah-arah ya, karena kalau mulai mudik Idul Fitri sudah mulai tuh ke arah pariwisata. Nah ini yang sudah tidak asing lagi bagi pemirsa JPM TV, tokoh masyarakat, akademisi, macam-macam Pak kalau beliau. Bapak Eko Supriyatno, MSI MPD. Assalamualaikum Pak Eko. Baik, Bapak-bapak di sini juga telah hadir, ada mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mana? Dari Untirta? Ayo, semangatnya. Ada juga para penggiat masyarakat, aktivis di masyarakat. Assalamualaikum semuanya. Baik, kita mulai saya mulai dari Pak Ferry dulu. Pak Ferry. Bisa dijelaskan kepada pemirsa dan juga hadirin yang ada di studio ini tentang program mudik gratis tahun 2024 ini. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan dulu ke amanat pimpinan. Tadinya beliau ingin hadir di acara ini, kemudian ada undangan untuk paripurna di Dewan sehingga beliau meminta saya untuk diwakili. Kebenaran kegiatan mudik gratis ini ada di bidang saya Pak, di bidang angkutan dan pengembangan transportasi. Di 2024 ini memang agak beda dengan tahun 2023. Kalau 2023 itu hanya ada satu program, yaitu program dari dalam Provinsi Banten keluar Provinsi Banten. Nah di tahun 2024 ini kita menambah lagi programnya, yaitu selain dari dalam Provinsi Banten keluar Provinsi Banten, juga dari luar Provinsi Banten menuju ke dalam Provinsi Banten. Nah ini semata-mata satu, memang seperti Bapak sampaikan, tujuan mudik ini selain mengurangi kemacetan, yang terus juga meringankan beban masyarakat. Yang tidak lupa adalah mengurangi tingkat kecelakaan Pak.
sebagaimana kita tahu bahwa kecelakaan di waktu Lebaran itu banyak melibatkan kendaraan roda 2. Dan kami Dinas Perhubungan juga selalu mengimbau ke masyarakat agar dalam menjalankan aktivitas mudik yang jaraknya jauh, jangan menggunakan kendaraan roda 2. Saya akan gali lagi lebih dalam, tapi saya ingin tanggapan dulu nih dari Pak Gembong dari DPR tentang tadi program mudik gratis ini. Ya, saya pikir program ini cukup bagus ya. Artinya pertama dalam kondisi ekonomi yang seperti saat ini ya, di mana memang pertumbuhan ekonomi kita juga agak melambat. Sehingga memang masyarakat itu ketika ada program mudik gratis itu mereka antusias. Dan faktanya kemarin rasanya baru sehari dibuka sudah tutup ya Pak Ferry ya. Saya dengar infonya itu. Jadi baru dibuka nih malam ini langsung habis dia. Jadi besok tuh udah nggak kebagian lagi. Ya, jadi pertama memang cukup bagus program ini. Yang pertama tadi selain untuk mengurai kemacetan, saya sepakat untuk menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya. Karena memang faktanya mudik ini kan memang menjadi sudah menjadi tradisi begitu. Jadi kalau nggak mudik tuh nggak afdol. Puasanya nggak afdol. Habit, betul. Sehingga memang apapun caranya mereka harus pulang. Mereka punyanya motor, pakai motor akhirnya. Nah, alhamdulillah dengan adanya program ini dan bukan hanya Banten, saya perhatikan memang di daerah provinsi lain juga memang ada. Sehingga kejadian yang pernah kita lihat beberapa tahun yang lalu, di mana orang banyak mudik dengan motor, ini agak berkurang sekarang. Itu ya. Nah ini saya apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten yang sudah mengadakan program mudik gratis ini gitu ya. Meskipun kalau ditanya kurang pasti kurang kan ya. Itu tergantung nanti kita bicarakan seperti apa solusinya. Tadi kita gali lagi, sebetulnya kan kita pengen lihat kriterianya apa dan sebagainya, titiknya di mana saja. Saya ingin sedikit tanggapan dari Pak Eko. Siap. Jangan dalam-dalam juga dulu Pak Eko. Siap. Sentuhan aja dikit. Ya, kita mengapresiasi ya program mudik gratis itu. Kan bukan hanya pemerintah tapi BUMN, swasta kan. Bagi saya ini negara hadir ya, menjawab kegelisahan publik urusan mudik. Dan mungkin koreksi kita itu harus ada judul, misalkan mudik khusus prasejahtera. Kalau miskin terlalu ini ya. Karena bagi orang miskin, bagi orang prasejahtera, mudik itu sangat diinginkan Pak. Minimal setahun sekali dia pulang gitu kan. Tahan sampai di situ. Kita jeda dulu.
kembali dalam forum dialog bersama DPRD Banten. Di sini juga masih tetap dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan kembali mendalami tentang program mudik gratis ini seperti apa. Jadi mudik gratis ini untuk siapa, Pak? Terus dari mana ke mana, dan apakah mereka itu pemilik KTP Banten atau seperti apa kriterianya? Jadi mudik gratis ini yang tadi saya sampaikan punya dua program. Program pertama dari dalam ke luar, dari luar ke dalam. Nah, untuk dari dalam ke luar Provinsi Banten itu seluruh masyarakat Banten yang memiliki KTP Banten. Ya, itu jadi kewajiban. Jadi syarat mutlak bahwa yang mengikuti acara mudik gratis Banten 2024 dari dalam Provinsi Banten menuju keluar wajib warga Banten yang ditandai dengan KTP dan KK. Nah, untuk program yang kedua dari luar menuju dalam Provinsi Banten, ya kita menyadari bahwa saudara-saudara kita telah tinggal di Jakarta, di Bogor, Bandung, dan Jogja sebagaimananya, mungkin sudah berganti identitas KTP-nya, tetapi mereka pengen pulang. Mereka tetap kelahiran warga Banten, yang walaupun KTP-nya bukan Banten, tetapi keluarga besarnya ada di Banten. Ada berapa provinsi, Pak? Kita ada 5 provinsi dengan kabupaten kota 10. Jadi dalam 10 kabupaten kota ini seperti ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera, dengan DKI. Nah, saat ini kita baru ke sana, dan mungkin ke depan kita akan lebih kembangkan lagi yang lebih menarik, karena mudik ini sebenarnya sangat menarik untuk dikembangkan, dan mudik gratis ini bahkan bisa meningkatkan nilai jual lembaga pendidikan kita kalau kita menambahkan itu. Jadi kembali lagi, kalau dari luar ada dengan KTP Banten, atau kalau dia sudah tidak punya KTP Banten, cukup dengan di dalam KTP itu kelahirannya, Pak. Oke. Kelahiran Banten itu sudah bisa mendaftar. Pak, ini kan tetap pakai APBD ya tentunya ya. Ya. Pakai APBD, terus kan perlu pengawasan. Ya. Perlu pengawasan apa betul? Seperti apa DPRD melihat? Ya, memang kita mensupport di sub ini dari sisi anggaran ya. Artinya kita akan setiap tahun kita akan evaluasi sejauh mana antusiasme masyarakat dalam mengikuti program ini. Artinya ketika memang antusiasme masyarakat itu cukup tinggi, kemudian juga diikuti dengan jumlah kecelakaan yang semakin menurun, begitu ya. Ini mungkin akan jadi pertimbangan kami di DPRD Banten, apakah memang program ini perlu dilanjutkan dan ditambah support anggarannya, atau memang perlu dievaluasi lagi, begitu. Jadi kajian-kajian itu tentu akan kita lakukan. Tapi sejauh ini yang kami perhatikan, memang mudik ini ternyata cukup ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat, begitu ya. Ya tadi saya sampaikan. Jadi baru sehari diumumkan, besok sudah habis. Oh iya. Begitu, nah. Pak Ferry, kuotanya berapa? Kalau untuk total kuota kita ada 1.710 dari dalam maupun luar. Untuk yang dari dalam keluar itu sekitar 990 peserta. Kita dari luar sisanya, memang benar kata Bapak, di saat kita pembukaan tanggal 10 jam 00 kita buka, tidak kurang dari 1 jam. Lumayan itu kan? langsung habis. Lumayan. Habis untuk kuota dari dalam menuju keluar. Kalau Pak Eko melihat nih, sebagai masyarakat perlu juga ikut mengawasi. Kalau DPR kan cuma sedikit, DPR ya kan masyarakat tadi mengawasi ini, karena gimana pun juga kan tetap pakai uang rakyat nih. Betul. Saya sedikit cerita ya, bahwa potensi multidimensi dari sebuah peristiwa mudik itu jangan melihat transportasi saja. Di situ ada peningkatan ekonomi, ada nilai, ada value, ya kan. Bayangkan Pak Nana, ada 200 triliun beredar uang itu hanya beberapa hari.
Kalau dulu itu 123 juta. Ada dari sebuah data 6% naik jadi 136,7 juta. Bayangkan coba. Nah, bagi publik 2023 itu adalah proses mudik terbaik sepanjang sejarah. Karena tidak pernah ada menonjol hal-hal ya. Mungkin di situ ada kontraflow, ada rekayasa lalu lintas, ada ganjil genap hingga cuti bareng bersama itu. Mungkin kalau catatan kami publik itu urusan mudik gratis itu di lapangan itu. Ya. Pak Peri, dengan mudik gratis berhasil menurunkan kemacetan atau mengurangi kepadatan arus lalu lintas? Ya, secara data dan secara kita koresponden, memang segala penumpang itu kita tanya, kalau mereka tidak mengikuti program mudik gratis, mereka akan naik apa? Ya, kebanyakan mereka adalah kelompok masyarakat yang menggunakan kendaraan motor untuk melaksanakan mudik dengan nilai lebih rendah biayanya, terus juga dalam pencarian tiket juga mereka mungkin kalah cepat dengan yang lain, sehingga penggunaan mudik gratis ini bagi masyarakat memang ya mereka memang sangat diharapkan. Oke. Kalau kajian atau analisis Dewan selama program ini, efektivitas dalam menurunan kepadatan? Memang sih ada lah pengurangan itu ada ya pengajar, meskipun memang belum terlalu signifikan karena memang tadi itu kan kita tahu sendiri tadi kuotanya hanya 1.000 sekian kan, sementara orang yang ingin mudik itu kan jauh lebih besar, iya. Sehingga memang ya kita bertahap lah. Artinya kita ini pemerintah daerah sifatnya kan untuk stimulan saja. Kita tidak bisa juga semuanya harus kita tangani semuanya. Makanya kan selain pemerintah daerah ada juga dari BUMN ya kan, dari korporasi yang juga memang mengadakan kegiatan-kegiatan mudik gratis. Bahkan ada perusahaan-perusahaan swasta yang bagi tenaga kerjanya mereka bantu tuh. Nah, ini kan juga mengurangi beban dari pemerintah provinsi itu. Baik, nanti saya kangen kalau Pak Eko kalau mengkritis itu lumayan. Baik, bisa kita jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, masih tetap di program Forum Dialog bersama DPRD Banten.
kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten. Tadi Pak Eko juga sempat singgung, program mudik ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, tapi juga oleh berbagai pihak gitu. Hal ini juga terkadang nih, oh bapaknya udah berangkat nih, lewat sini aja, ntar ibunya lewat mana supaya dapat semua dapat gitu, keluarga dapat gitu. Atau bahkan di data itu sering juga ada pengalaman-pengalaman itu menjadi datanya numpuk tuh di dalam satu itu, sehingga karena sudah ditutup tidak bisa diisi oleh yang lain. Gimana Pak? Jadi gini, tahun 2024 ini kita tidak lagi menggunakan manual, tetapi sudah menggunakan aplikasi Jawara Mudik, di mana dalam aplikasi ini kita mengontrol dari wilayah Banten keluar melalui nomor KK, Pak. Jadi ketika nomor KK itu terinput di dalam aplikasi, maka ketika dipergunakan lagi nomor yang sama tidak bisa diakses. Ya, jadi terus dari nomor HP juga kita. Jadi satu orang pendaftar ini dia bisa mendaftarkan 3 anggota keluarganya yang ada di dalam KK tersebut. Itu maksimal 3 jadi atau dengan semua? pendaftar jadi 4. Pendaftar bisa membawa 3 nama yang ada di dalam KK. Jadi 4 orang pendaftar itu. Pendapat Pak Gembong, lihat dengan sistem yang sekarang memakai sistem itu? Ya, jadi sebetulnya setiap keluarga itu kan kalau mudik inginnya ya semua gitu. Jadi misalnya dia anggota keluarganya ada 5 ya, 5-5-nya ingin berangkat kan. Mungkin nanti mereka berpikirnya kalau enggak semua adalah nggak usah mudik lah, ngongkos sendiri aja gitu kan. Tetapi memang mungkin saya berpikirnya begini, kali Dinas Perhubungan ini kan masyarakat yang butuh itu kan memang banyak ya. Jadi bukan hanya keluarga itu saja misalkan yang berangkat, mungkin ada keluarga-keluarga lain. Ya minimal yang tadinya harus mengeluarkan kocek dia harusnya 2 juta misalkan untuk mudik itu misalkan gitu ya. Ya ini kan ada 4 orang gratis nih, ya sisanya berkurang gitu. Saya pikir ya mau tidak mau memang Dinas Perhubungan ini memang harus mencari solusi supaya banyak masyarakat yang menikmati gitu. Saya pikir ya setujulah dengan pembatasan itu ya. Tujuannya kan supaya ada pemerataan. Dan lebih efektif juga tuh dengan aplikasi itu kan lebih langsung ke saring tuh. Ketika dia menggunakan nomor yang itu juga akan mental juga kan gitu. Pak Eko, tanggapannya tentang sistem yang sekarang dipakai sama Disub untuk mudik gratis? Iya, kalau bicara sohibul hikayat, aduh. Jadi bermulanya mudik gratis sebenarnya Pak Nana dari CSR-nya Sido Muncul kalau nggak salah, itu 89. Jadi CSR-nya itu bervisi dia itu mustadafin ya, kemelaratan, kemiskinan. Jadi konsep mudik gratis itu bukan hanya memberikan tiket, tetapi dia memberikan tiket kebahagiaan. Yang lebih keren itu dia dampak dari mudik gratis itu dia bisa cerita Pak tentang kesyukuran dan kebahagiaan.
Makanya Sido Muncul itu nggak pernah bangkrut, termasuk Jarum misalkan 60 dia fokus ke pendidikan dan lingkungan misalkan. Nah itu diadopsi seorang Orek Thohir itu BUMN hampir 95 kan. Saya pikir konsep yang ke depan itu mungkin ke depannya menjadi program nasional tapi program mudik dan balik. Ya itu dan baliknya nanti dijemput sama calon-calon gubernur sampai rumah. Dan sekarang itu malah merambah ke partai politik, Pak. Ya, iya, partai politik bisa melakukan Butuh itu. suaranya segera dia jemputin. Ya, partai politik menjelang pemilu aja. Ya, sekarang menjelang pilkada. Menjelang pilkada. Ke depan tentang program gratis ini apa di kita juga kan ada BUMN, ada BUMD. Apa itu sudah mulai terlibat? Sebagaimana kita tahu bahwa untuk pengadaan mudik ini memang mereka baik dari pemerintah, swasta atau BUMN memang mereka mempunyai program-program tersendiri. Tapi kalau program dari BUMN ataupun dari perusahaan umpama swasta, mereka cenderung hanya untuk internal mereka. Yaitu yang membedakan kita dengan mereka. Kalau kita untuk masyarakat luas, kalau mereka mengadakan mudik itu hanya untuk internal mereka saja. Tapi apakah mereka berkoordinasi dengan disub? Enggak, jadi memang karena penggunaan kendaraannya itu adalah kendaraan pariwisata, Pak. Pariwisata, dan memang tidak perlu mereka berkoordinasi dengan dinas perhubungan dalam melaksanakan mudik gratis ini. Nah, kalau begitu ini harus banyak anggota dewan yang terlibat. Ya artinya begini, yang perlu disadari oleh kita semua kan sebetulnya anggaran pemerintah itu kan terbatas ya. Ya. Dan kita juga tidak hanya melulu hanya ngurusi mudik, masih banyak program lain yang juga harus kita bereskan. Nah, mudik ini salah satu garapan yang juga kita sebagai pemerintah harus hadir di situ. Makanya kita coba. Nah, untuk mengurangi beban pemerintah, ya kan, kita bersepakat tuh dengan apa yang sudah dilakukan oleh corporate yang ada ya, seperti pabrik di wilayah Serang Timur tuh, seperti yang Nikomas, setahu saya setiap tahun selalu ada tuh program mudik bareng gitu ya. Belum BUMN segala macam. Jadi mudah-mudahan dengan kolaborasi semua pihak ini gitu ya, ini bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat. Dan wajar kalau misalkan perusahaan-perusahaan itu memang mereka mengkhususkan untuk karyawan dan keluarganya gitu ya. Begitu juga dengan BUMN gitu. Saya pikir hal yang wajar. Tapi setidak-tidaknya ketika itu dilakukan oleh mereka, ini kan juga akan mengurangi nih beban pemerintah yang mudik karena sebagian sudah ditangani oleh mereka. Nah, tinggal bagaimana kita nanti perlu berhitung lagi mungkin ya, apakah dari jumlah yang sudah disiapkan kuota selama itu memang sudah menjangkau maksimal atau belum gitu ya. Nah, mungkin ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kriteria soal pendapatan itu nggak ada. Calon peserta mudik pendaftar. Ya, kita tidak batasi kriteria-kriteria itu, kita hanya melihat apakah dia warga Banten atau bukan. Baik, kita jeda lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Forum Dialog bersama DPRD Banten.
Kembali lagi dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten. Terasa kita di Pak Gembong, Pak Ferry, Pak Eko. Di sini ada juga teman-teman dari mahasiswa dan penggiat sosial kemasyarakatan lainnya. Mereka juga ingin bertanya tentang mudik gratis. Tadi yang bertanya sebutkan dari mana, namanya siapa, nanti baru di pertanyaannya. Ya, siapa dulu, silakan. Saya atas nama Rudi Haryanto Saputra. Saya dari Serang, Banten ingin bertanya. Kira-kira bagaimana kontribusi Bapak dalam selaku tokoh masyarakat dalam kontribusi adanya gerakan program mudik gratis ini? Wah, lo Pak Eko yang ditanya kontribusi Pak Eko nih sebagai masyarakat. Terima kasih. Jangan coba mengkritik. Pak Eko. Siapa lagi, silakan. Dari mana? Perkenalkan, nama saya Tubagus Rida Maulana. Saya dari Universitas Tirtayasa. Izin bertanya, Pak. Sejauh apa DPRD Banten terhadap program mudik gratis ini? Karena masih banyak warga yang belum tahu atas program mudik Banten gratis ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, masih ada lagi? Oh, silakan. Ya, mohon izin, saya Lailatul Mubaina dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oh, ada dari UIN ternyata. Iya. Mengenai mudik gratis ini, apakah banyak masyarakat yang memanfaatkan dari program mudik gratis ini, khususnya masyarakat pendatang sendiri yang hendak mudik? Apakah dari warga pribumi sendiri ada yang memang ikut mendaftar untuk program mudik gratis ini? Dan satu lagi, bagaimana sistematika dalam penyeleksian mudik gratis? Apakah penyeleksiannya itu dari masyarakat menengah ke atas boleh mengikuti program ini atau hanya masyarakat menengah ke bawah yang hanya turut mengikuti program mudik gratis ini? Terima kasih. Oke. Perlu aplaus dulu dong. Nah, baik. Nampaknya ini harus dimulai dari Pak Ferry. Dari Pak Ferry dulu. Pak Ferry tadi dari UIN tadi bilang Pak seperti apa yang memanfaatkannya dan penyeleksiannya seperti apa. Ya, baiklah, makasih. Dalam data pendaftaran kami memang tidak semua warga Banten yang mendaftar. Kebanyakan kalau kita lihat dari tanggal lahir, mereka kelahiran Bandung, Tasik, Cirebon, dan beberapa daerah lainnya. Tapi kembali lagi bahwa ketika dia sudah memiliki KTP daerah dan apalagi dia sudah menikah juga dengan warga Banten, mungkin dia pengen mengajak istrinya sowan ke rumah orang tuanya. Jadi kita tidak ke sana, kita hanya melihat bahwa ketika dia sudah memiliki nomor KTP Banten, ya dia warga Banten dan dia punya hak untuk menikmati APBD Banten. Itu, Pak. Oke. Pak Gembong, yang tadi bahwa sejauh mana kontrol DPRD terhadap program mudik gratis. Ya, jadi memang domainnya ini kan memang di Dinas Perhubungan ya. Artinya mulai dari sosialisasi, kemudian juga pelaksanaan kegiatan mudik gratis, ini semuanya domainnya ada di Dinas Perhubungan. Kita di DPRD memang kan mensupport ya dari sisi penganggaran begitu. Artinya ketika masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan program ini, nah ini mungkin jadi koreksi evaluasi buat Dishub ya, bahwa ke depan ini sosialisasi terkait dengan program mudik gratis ini harus lebih digencarkan lah kira-kira begitu ya. Jangan ada orang yang yang tahu program ini hanya orang-orang tertentu yang setiap tahun dia manfaatin itu aja, sementara yang lain nggak pernah kebagian. Nah ini juga mungkin perlu ditambah juga anggaran iklannya mungkin. Ya, kalau anggaran sih kan tinggal komunikasi aja kan dari Dishubnya. Artinya yang penting ada political will gitu, gimana agar masyarakat yang ingin mudik ini lebih tahu informasinya. Oh, Pemprov ini ternyata peduli loh dengan kita
Betul. masyarakat untuk bisa mudik gratis. Iya, terutama masyarakat yang sangat membutuhkan, Nah. gitu ya. Yang terutama menengah ke bawah itu kan menjadi Iya. lebih kita ini kan. Pak Eko, respon tadi pertanyaan mahasiswa. Ya, kontribusi kita ya memberikan optimisme bukan pesimisme. Misalkan ada dua catatan kritik ya. Pertama misalkan Mendagri sudah menyuruh Pemda untuk tidak boleh lalai mewaspadai mudik 2024 ini. Misalkan contoh Pak Nana, genre Banten kan ada namanya kapal ya. Urusan pelampung itu sebenarnya sepele. Tapi ketika ada yang tenggelam, itu menjadi isu nasional dan menjadi sesuatu yang buruk. Nah, kita publik mewanti-wanti itu. Yang kedua, semakin sebuah daerah itu maju, itu akan gandrung transportasi publik. Semakin daerah itu maju, dia akan tertib lalu lintas. Ada dua hal, misalkan gerakan. Tadi gerakan mudik gratis, itu kan sebuah spirit ya, sebuah menyamakan frekuensi atau apa sebutnya. Tetapi bagi kami publik, yang paling penting itu paradigma barunya adalah sosialisasi misalkan. Edukasi, ngapain lagi coba? Makanya literasi mudik itu penting. Kalau kita hitung, pemudik itu pasti bawa bekal juga tuh. Juga menggerakkan ekonomi di masyarakat. Kalau evaluasi nih atau hasil kajian DPRD di Banten tuh ada berapa dari hari raya saja misalnya setiap tahun dapat berapa persen bisa meningkatkan atau menggairahkan ekonomi masyarakat. Kalau secara detail hitungan saya tidak ada dan belum pernah ya begitu. Tapi memang dari situ dengan adanya mudik ini memang terjadi perputaran ekonomi itu luar biasa. Jadi memang ini satu budaya yang bagus juga nih dari sentra daerah industri ketika dia pulang kampung kan akan menggerakkan tuh roda perekonomian di kampung. Jadi memang ini satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi memang mudik itu ada membuat efek domino bagi perputaran ekonomi. Ya kalau kan secara nasional sekarang itu 6 triliun ya. 6 triliun tuh dari mudik itu, dari para pemudik itu bisa membawa. Kita akan lanjut di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Forum Dialog bersama DPRD Banten.
Kembali lagi dalam program Forum Dialog bersama DPRD Banten. Tapi masih semangat ya, walaupun di Ramadan ini kan udah mulai nih ya, udah mulai bebannya juga mulai kelihatan ya, apalagi politisi, wah, udah yang datang juga udah mulai banyak. Anggota DPR tuh. Nah, dari kajian evaluasi tadi, yang paling sering ditemukan masalah dari program mudik gratis ini? Yaitu yang pertama adalah banyak peserta itu yang kadang di awal itu mereka dapat cepat, kemudian pertengahan itu mengundurkan diri dengan alasan saya ikut dengan perusahaan, saya ikut dengan tetangga, jadi saya membatalkan keikutan dia di dalam mudik gratis yang ada di SUB ini. Nah itu makanya kita di dalam setiap hari kita selalu mengupdate dan mengevaluasi ya. Dalam arti kita selalu berkomunikasi dengan pemudik masih ikut tidak, atau enggak. Kebanyakan ya kadang-kadang ada yang juga, Pak saya nggak bisa ikut karena saya masih ada jadwal kuliah, Pak saya nggak bisa ikut karena saya belum libur dari kantor, saya nggak ikut karena saya ikut dengan mudik gratis di Cilegon. Dan kemarin pembukaan mudik gratis di Cilegon, warga-warga Cilegon yang tadinya terdaftar di kita itu mundurkan diri. Nah itu jadi Pak saya ikut dengan kementerian. Tapi kembali lagi kita memang dengan aplikasi Jawara Mudik ini, ketika dia melakukan pembatalan untuk keikutsertaan, maka kuota itu akan muncul kembali. Dan itu mungkin memberi kesempatan kepada warga yang belum dapat kuota pada saat pendaftaran pertama. Apa nama aplikasinya? Jawara Mudik. Jawara Mudik. Jadi kita masuk kepada aplikasi itu, muncul ada kuotanya terlihat atau tidak? Ya, betul. Gitu. Terus sekalian ini Pak Gembong, evaluasi atau laporan temuan dari program dari tahun ke tahun? Kalau temuan terkait dengan program mudik gratis selama ini sih tidak terlalu banyak yang masuk ya. Cuma memang tadi itu kalau saya perhatikan memang antusiasme masyarakat ini memang cukup besar terhadap program mudik ini. Cuma mungkin catatan saya buat Dinas Perhubungan ini mungkin ke depan informasi terkait mudik gratis ini mungkin agar lebih digencarkan ya, disosialisasikan supaya lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui terkait dengan program ini. Baik kok. Simpulan sekalian closing statement. Iya, mudik itu nggak ada undang-undangnya, nggak ada perdanya, nggak ada SK gubernurnya. Mereka duit sendiri. Dan mudik di Indonesia itu adalah mudik terbesar, terheboh di dunia. Kata tokoh bangsa itu memindahkan rakyat Malaysia 1 hari gitu. Tetapi ingat bahwa program mudik gratis itu indikator keberhasilannya bukan seberapa tiket itu laris, tetapi dampak dari cerita-cerita masyarakat, cerita-cerita dari bahagia, kesyukuran dan kebahagiaan dia bisa balik kampung itu. Pak Peri, closing statement. Satu, mudik Sekalian bersama. himbauan ya Pak Peri. Ya, jadi kalau pesan saya ya tema mudik tahun ini ya mudik bersama, mudik bahagia. Mudik bersama, mudik bahagia. Wah, mantap. Dan kita mengimbau masyarakat Banten memanfaatkan program mudik gratis yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten di tahun 2024 ini. Pak Gembong? Ya, dengan adanya program mudik gratis ini, mudah-mudahan masyarakat Banten bisa memanfaatkan ya, dan ini akan mengurangi tingkat kemacetan dan juga akan mengurangi tingkat kecelakaan gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan mudik gratis ini ya masyarakat bisa menjadi lebih bahagia ya, karena ada uang lebih yang bisa dibawa ke kampung. Iya. ada yang tersisa juga kan. Tadi apa Pak? Ke mudik gratis, Mudik bersama, mudik bahagia. bersama bahagia. Luar biasa itu. Tadi kan
banyak catatan-catatan tadi yang juga menjadi harus evaluasi dan persiapan. Tapi di zaman digital ini dengan aplikasi kayak itu juga mengurangi kekosongan kuota itu. Iya. Tapi juga tetap harus ada deadline kan, ketika karena penyiapan armada juga tidak bisa dalam satu yang gitu ya. Ada beberapa memang Pak Eko yang mesti kita terus kita support nih. Kita kawal juga, dewan juga kan sedikitan kalau kita kan banyak. Gitu. Baik pemirsa dan pemirsa JPM TV di mana saja berada dan juga pemirsa di studio JPM TV yang dari UIN, mana dari UIN? Tepuk close-nya. Terus dari Untirta, dari penggiat sosial masyarakat. Tapi kalau dari tepuk tangan sudah mendapat THR, Pak. THR ini pasti Pak Gembong juga disiap-siap ditagih konstituen. Baik, terima kasih Pak. Saya gak lupa namanya Pak. Dari Anggota Komisi 4 DPRD Banten, Insinyur Haji Gembong R. Sumedi MM. Terima kasih Pak atas kehadirannya di studio JPM TV. Tokoh masyarakat Pak Eko Supriyatno MSI MPD, Pak Peri Junanta SEMSI, Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Terima kasih pada bapak-bapak semua, pemirsa semua. Demikian program Forum Dialog bersama DPRD Banten. Kita akan jumpa lagi dalam program yang sama di lain waktu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.